Halo ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, dimanapun Anda berada, Shalom dan selamat malam. Jumpa kembali dengan saya Magdalena Nani di acara kita Hari-Hari PWGT edisi November 2021, di mana kali ini kita mengambil tema usaha kita, dari kita, untuk kita dalam membantu menopang ekonomi keluarga. Di penghujung tahun 2021 ini, hari-hari PWGT sedikit tampil berbeda. Karena hari ini saya akan menghadirkan dan memperkenalkan bintang tamu yang selanjutnya akan selalu bersama dengan kita untuk hari-hari ke depannya. Selanjutnya, saya juga akan menampilkan beberapa hasil karya dari kegiatan yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2021. Untuk itu, kita akan saksikan dan kita akan lakukan apa yang kita dapat lakukan untuk hari ini.
Ya, itu tadi Pak Pendeta sudah kita saksikan beberapa hasil dari kegiatan-kegiatan yang ibu-ibu PW Jemaat Elim Balikpapan lakukan. Jadi tadi kalau kita lihat ada vas bunga yang dibuat dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang kering, Pak. Kemudian ada juga dari hasil pembuatan tas kur. Jadi tali kur itu tadi ada tasnya. Kemudian ada juga dari hasil kegiatan jahit-menjahit. Yang tadi ada baju juga yang dikenakan itu adalah semuanya hasil karya mereka. Dan satu lagi masker itu juga hasil dari karya ibu-ibu yang ada di PWGT Jemaat Elim. Selain itu juga masih ada beberapa sih Pak sebenarnya untuk menopang ekonomi keluarga juga. Ada yang membuat kue camilan berupa kue kering depatori, kemudian ada cimi-cimi, dan untuk kecantikan juga ibu-ibu PW ada belajar menyanggul sederhana. Nah, itu beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan dan ternyata memang mereka berhasil Pak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan sudah bisa membuat sendiri. Ada yang sudah bisa menjual dan ada juga yang digunakan untuk diri sendiri. Jadi begitu Pak. Baik, kita langsung saja akan saya perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Alex Palimbunga MTO beserta istri tercinta Ibu Diana S. Mulder. Beliau sudah bersama dengan saya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta Alex. Selamat malam Ibu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Kemudian Ibu Diana apa kabar? Puji Tuhan. Baik juga ya Ibu ya. Selamat malam ya Ibu. Bapak dan Ibu terima kasih karena sudah boleh hadir di acara hari-hari PWGT pada malam hari ini. Nah Pak Pendeta, mungkin di luar sana masih banyak juga termasuk saya belum mengenal begitu dekat dengan Bapak karena kebetulan Bapak baru beberapa bulan berada bersama dengan kita. Mungkin Bapak bisa memperjelaskan atau memperkenalkan diri secara detail terhadap keluarga Bapak mungkin atau asal Bapak bagaimana. Saya persilakan Pak. Baik. Ibu-ibu PWGT, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pendeta Alexander Pera Palimbunga. Saya lahir di Palopo 29 Mei 1972 dan telah menikah dengan wanita yang ada di samping kiri saya. Iya, tentunya wanita namanya yang cantik ya Pak ya. Nanti diperkenalkan namanya Ibu. Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Diana S. Mulder. Biasa dipanggil Mama Klim. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu. Kalau tiba di Balikpapan kemarin kira-kira kapan ya Pak ya? Kami berangkat dari Tanah Toraja tanggal 1 ya, tanggal 1 September. Oh September. Ya, tanggal 2 tiba di Balikpapan. Ya. Lalu saya diteguhkan sebagai pendeta Jemaat Elim Balikpapan tanggal 4 September. Jadi setelah 3 hari langsung ada penubuhan di Ya. gereja ini. Dan itu juga masih secara protokolnya masih jalan Pak ya pada Ya. saat penubuhan ya. Sangat ketat, Ya. apalagi ketika itu ya istri bersama anak-anak terpapar COVID-19, sehingga mereka tidak bisa hadir waktu peneguhan. Oh begitu. Ya, jadi saya diteguhkan waktu itu tanpa kehadiran istri dan anak-anak. Gitu Pak ya.
Tapi puji Tuhan Pak ya, pada hari ini kita boleh hadir dan melihat Ibu beserta keluarga baik-baik saja, dan semoga kita akan selalu baik-baik dan sehat selalu. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Kemudian kalau untuk Ibu Pendeta, maaf Ibu Diana, kalau anak-anak sekarang sudah ada di sini juga ya Bu? Anak-anak 2 di sini, Ya. yang 2 lagi di Sulawesi Tengah. Mereka lagi kuliah di sana. Ya. Ada juga yang bekerja. Yang ikut kami menetap di sini 2, King sama Tata. Oh gitu. Iya, yang masih SD. Oh, jadi ada 4 putra ya? 3 putra, 1 putri. Oh gitu. Jadi sudah dikaruniai buah hati 4 orang ya Bu ya, 1 putri ya? 1 Ya. putri. Yang bontot ya? Ya, yang terakhir. Oh jadi sudah ada yang kerja dan ada yang Ya. kuliah? Kuliah. Oh jadi sudah. Kuliah sambil kerja-kerja. Ya, Baik, di baik, Sulawesi baik. Tengah. Bagaimana Ibu setelah sekian bulan berada di Balikpapan menemani Bapak Pendeta, apakah perasaan Ibu kemudian kerasan atau tidak melihat kondisi kota Balikpapan yang kondisinya seperti ini? Beda dengan waktu Ibu masih berada di Toraja tentunya ya. Ya. Nah, bagaimana Bu? Bisa ceritakan sedikit? Ya, selama di sini mau dibilang kerasan tidak keras harus, karena kita harus menjalani 5 tahun pelayanan Bapak di sini. Ya. Jadi saya harus mengikuti suami dan harus senang di sini Ya. mendampingi Bapak dalam pelayanan. Ya begitu ya Bu ya. Dan tentunya nanti kita akan bergabung juga dengan ibu-ibu PWGT yang berada di rumah maupun di mana saja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada maupun yang belum ada ya Bu ya. Mana tahu untuk selanjutnya nanti Ibu akan membawakan kegiatan yang beda dari yang sudah ada saat ini. Ya begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Pak Pendeta, ada beberapa hal lagi yang ingin saya ketahui dan mungkin ibu-ibu di rumah juga ingin tahu. Selama ini sebelum ke Balikpapan, mungkin Bapak sudah ada penempatan atau sudah melayani di mana saja. Boleh diceritakan sedikit Pak masalah itu dan apa saja yang sudah Bapak lakukan di tempat-tempat yang lama. Baik. Silakan Pak. Ya, saya jadi proponen itu tahun 99, ditempatkan di Klasis Palopo Selatan, namanya Desa Buntunanna. Itu saya proponen tahun 99, Maret 99. Lalu saya diurapi 1 Desember 2000 menjadi pendeta Gereja Toraja ke-457. Setelah itu saya melayani di sana 4 tahun sebagai pendeta dan saya cuti untuk lanjutkan studi, dan 2004 saya cuti lanjutkan studi, dan setelah studi ditempatkan lagi di jemaat tahun 2007 di Jemaat Sion Makale 2007 sampai 2011. Lalu 2011 sampai dengan 2021 saya diberi tugas di Institut Teologi Gereja Toraja. Tugas kami mendampingi para proponen atau calon pendeta Gereja Toraja untuk mempersiapkan diri menjadi pendeta Gereja Toraja. Jadi saya melayani sebelum masuk ke Jemaat Elim 10 tahun sebagai tugas khusus di kantor sinode, tepatnya di unit kerja namanya Institut Teologi Gereja Toraja. Saya kira itu sekaitan dengan pelayanan saya selama kurang lebih jadi pendeta 20 tahun. 20 tahun Pak ya. Dan sebagian besar mendampingi para proponen Yap. Sebelum 10 tahun. Pendeta ya. Jadi Pendeta Jemaat Elim sebagai ya. pembimbing ya di situ Pak ya. Ya, pengajar. kami istilahnya pendamping kalau di sana, jadi pendamping
Jadi tugas kami mendampingi para calon pendeta, para proponen. Jadi proponen Gereja Toraja itu mendapatkan pelatihan 3 kali. Pertama itu sebelum mereka ditempatkan masuk ke jemaat, itu dilatih selama 2 bulan, itu diasramakan 2 bulan. Setelah itu baru mereka ditempatkan. Mereka di jemaat 1 tahun, lalu diundang lagi untuk mengikuti pelatihan tahap 2, itu selama 1 bulan. Kembali lagi ke jemaat sebelum 2 tahun pelayanan, dipanggil lagi untuk evaluasi akhir tahap 3 selama 3 minggu di institut. Jadi total proponen itu menjalani pelatihan selama kurang lebih 3 bulan 3 minggu sebelum diurapi menjadi pendeta. Tapi itu tentunya sudah lulus dari sekolah teologi, ya. Pak ya. Jadi ada praktek juga ditempatkan di gereja-gereja, kemudian teori lagi, praktek lagi, teori lagi, baru istilahnya ujian sudah Pak ya. Ya, jadi akhir ya. Pokoknya mereka betul-betul diperlengkapi sesuai dengan konteks kita, konteks Toraja. Jadi karena umumnya Gereja Toraja, jemaat-jemaat Gereja Toraja itu berada di kampung, di Tanah Toraja dan di Toraja Utara, sehingga konteks itu yang kita perlengkapi sama adik-adik calon pendeta itu. Baik, Pak. Begitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu tadi terakhir Bapak melayani di gereja? Sebelum di kantor sinode, saya di Jemaat Sion Makkale, Klasis Makkale, wilayah Makkale. Di sana kalau nggak salah 4 tahun ya Pak tadi ya? 2007 saya masuk, 2011 saya dipindahkan ke kantor. Ya, berarti di situ juga udah banyak hal-hal yang bisa diambil yang mungkin nanti bisa juga dibagikan ke kita Pak ya. Mudah-mudahan ya. Begitu tadi cerita dan pengalaman serta latar belakang dari Pak Pendeta Alex. Mungkin nanti kita akan banyak menarik apa yang sudah diperoleh oleh Pak Pendeta Alex dan akan dibagikan juga kepada kita ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Nah, Pak Pendeta, kita ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan ini ingin sekali mendapat kegiatan atau mungkin pengetahuan yang bisa Bapak bagi buat kita semua yang ada di sini dari pengalaman Bapak yang sudah lalu. Kira-kira apa ini Pak yang bisa buat oleh-oleh buat ibu-ibu? Kegiatan apa yang bisa kita contoh? Tentunya yang baik ya Pak ya, seperti tadi kita sudah saksikan dari ibu-ibu yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Baik, ya puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan saya istri yang kreatif. Kreatif dan cantik tentunya. Ya. Sekarang ini tidak lagi waktunya kita menunggu kursus untuk mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui. Di media sosial, khususnya di YouTube, itu sangat banyak sekali pengetahuan, keterampilan yang bisa kita pelajari. Dan selama ini saya perhatikan istri saya, mamanya Cliff ini, suka melihat yang di YouTube itu, sehingga ada beberapa kerajinan tangan yang bisa dia buat. Di antaranya kalau menjelang Natal seperti ini, yang sering dia lakukan itu bikin kue, tempat tisu, motif Natal. Tempat tisu motif kue, atau model-model ciri khas Natal lah, untuk digantung di pintu kah, di tembok, ya, bunga-bunga juga untuk kue-kue, ya dia banyak lah
begitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu, ya apa yang dia tahu bisa dibagi-bagi sama ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan Ya. untuk menambah income keluarganya. Ya. Saya tahu persis bahwa perempuan Toraja itu sangat kreatif. Saya punya cerita, ada ibu-ibu Toraja berangkat ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan dia berusaha cari kerja ke sana kemari, tapi rupanya agak sulit dan dia bikin usaha sendiri. Dia bikin begini, saya akan buka klinik kesehatan. Nah, padahal dia tidak punya background kesehatan, kedokteran. Kesehatan, ya. Dia tidak pernah kuliah di situ, Ya. tapi dia buka. Ya. Dengan promosi, mari berobat di klinik saya, kalau sembuh cukup bayar 100, Oh ya. tapi kalau tidak sembuh, saya bayar 1 juta. Wow. Wah, jadi ini akhirnya mengundang orang untuk datang, dan ada satu dokter mau coba, Ya. ini betulkah? Lalu dokter itu datang, pura-pura jadi pasien. Dia mengeluh, mulutnya itu terasa hambar. Lalu ibu ini bilang, wah kalau itu gampang, cukup obat nomor 22, 3 tetes pasti sembuh. 22 Ya, Pak ya. nomor 22 dikasih Ya. 3 tetes, Ya. langsung orang itu bilang, "Wah, ini bukan obat, ini minyak rem ya." Ya. Loh, kok Bapak tahu? Tadi bilang mulut hambar. Ya. Berarti Bapak sudah sembuh. Oh. Kalau begitu bayar 100.000. Besoknya Bapak itu pikir-pikir, gimana caranya saya bisa tahu bahwa orang ini berbohong. Ya. Dia datang lagi, dia bilang saya hilang ingatan. Oh, kalau begitu gampang, cukup obat nomor 22, 3 tetes. Lalu dia bilang, itu kan minyak rem yang kemarin. Lalu ibu ini bilang, wah berarti Bapak sudah ingat kan? Sembuh, bayar 100, Ya, bayar ya, 100. ya, ya, ya. Sebulan kemudian dia datang lagi mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat. Ya. Lalu ibu ini bilang, waduh kalau begitu saya tidak bisa obati. Ini uang 1 juta. Ya. Dia kasih uang 2.000, 10 lembar. Ya. Pasien ini lihat, itu bukan uang 100.000, Ya. itu 2.000. Kalau begitu Bapak sudah bisa lihat. Waduh. Berarti Bapak harus bayar saya 100.000. Cerdik juga ya. Cerdik. Ya. Ibu-ibu itu cerdiknya luar biasa. Jadi di mana ada usaha, Ya. saya yakin pasti bisa. Ya. Tinggal ibu-ibu saja mau atau tidak. Iya. Jadi kecerdikan seseorang ibu itu juga bisa mengalahkan segala Ya. hal ya Pak ya. Tinggal di mana usaha kita untuk mau maju. Ya, Gitu ya Pak ya. di Dan- tengah pandemi seperti Ya. ini kita harus putar otak cari akal untuk sesuatu bagi keluarga kita. yang berguna ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, sedikit untuk Ibu nih, pertanyaan untuk Ibu. Kalau misalnya tadi Bapak udah bilang Ibu kreatif. Jadi nanti kita tentunya dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan bisa bekerja sama ya Bu ya. Ya, Tentunya nanti kita akan sama-sama melakukan kegiatan bersama dengan Ibu sebagai pembimbingnya. Kita akan mengikuti cara-cara apa yang lebih mudah karena Ya. Ibu udah lebih paham ya Bu ya. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan ya, Ya. semua sehat, bisa kita Amin. lakukan bersama ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk sesi ini kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima Semoga kasih apa banyak, yang ya. sudah Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan juga itu sangat bermanfaat buat ibu-ibu yang berada di rumah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak dan Ibu di malam hari ini. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Selamat Tuhan malam. berkati. Ya, terima kasih. Ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, demikian tadi acara kita dan wawancara kita, percakapan kita dengan Bapak Pendeta beserta istri. Selanjutnya
kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dijanjikan oleh Ibu Diana tadi. Tentunya kita akan bersama-sama dengan beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita semua di masa pandemi ini. Untuk itu saya mengucapkan selamat malam, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, melakukan cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lengah karena pandemi belum berakhir. Terima kasih, selamat malam, dan salam sejahtera.